Embok Sumini, seorang nenek berusia 60 tahun yang tinggal di desa kecil di kaki pegunungan, dikenal oleh warga sebagai sosok yang ceria, cerewet, dan penuh semangat. Meskipun hidup sebatang kara sejak suaminya meninggal dan anak-anaknya merantau, ia tetap menjaga senyumnya dan hidup dengan sederhana. Kehidupan damainya mulai berubah saat Pak Yatno, duda berumur 65 tahun yang baru pindah dari kota, menetap di desa tersebut. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas obrolan ringan dan saling bantu. Namun perlahan, interaksi mereka mulai menumbuhkan perasaan berbeda. Persahabatan yang dalam dan perlahan menghangat menjadi benih cinta. Namun, kebahagiaan mereka tidak mulus. Sebab di balik keceriaan Embok Sumini, tersimpan rahasia tentang penyakit yang diam-diam menggerogoti tubuhnya. Matahari pagi menyusup pelan melalui celah-celah anyaman bambu di dinding rumah Embok Sumini. Udara desa masih dingin, embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan pisang yang tumbuh di halaman belakang rumahnya. Embok menguap kecil, mengusap, matanya yang mulai berkabut oleh usia, lalu bangkit dari dipan kayu yang sudah mulai berderit setiap kali ia bergerak. Hidup masih terus berjalan ya. Gumamnya, seakan berbicara pada mendiang suaminya yang sudah meninggalkan dunia belasan tahun lalu. Embok Sumini, usia 60 tahun, hidup sendirian di sebuah rumah panggung kecil di pinggir desa Karangjati. Anak semata wayangnya, Rini, sudah bertahun-tahun merantau ke Jakarta dan jarang pulang. Tapi Embok tak pernah menyimpan rasa sakit hati. Katanya, anak-anak zaman sekarang sibuk mengejar mimpi. Kita yang tua harus pandai-pandai legowo. Pagi itu, seperti biasa, Embok memulai harinya dengan menyapu halaman, memberi makan ayam, dan menyiram bunga-bunga di pot tanah liat yang berjajar rapi di teras rumah. Ada anggrek hutan, bunga kertas, dan sebatang mawar yang tumbuh miring tapi tetap gigih berbunga. Tiap orang yang lewat di depan rumahnya pasti disambut senyuman. "Embok, masakannya kemarin enak banget loh!" teriak Bu Sari, tetangga yang baru saja pulang dari pasar. Embok tertawa. "Masih ada sisa, mau tak bungkusin? Aku sudah kenyang. Nanti sore aja ya, Mbok." Begitulah Embok Sumini. Rumahnya boleh kecil, tubuhnya sudah tak sekuat dulu, tapi semangatnya seperti tak pernah aus. Warga desa menyayanginya bukan karena kasihan, tapi karena dia seperti pelita, selalu membuat hangat sekelilingnya. Namun, di balik semua itu, ada kesunyian yang kadang mencubit hatinya pelan-pelan. Setiap malam, sebelum tidur, Embok akan duduk di pojok kamar dan membuka kotak kayu kecil yang berisi surat-surat lama dari Rini, foto almarhum suaminya, dan selembar kain batik yang dulunya adalah baju kesayangan mendiang. Dia akan mengelus kain itu dengan jari-jari keriputnya, seakan ingin menarik kembali waktu. "Kalau dulu aku bisa sekolah tinggi, mungkin aku juga bisa kerja di kota seperti Rini," bisiknya suatu malam. Tapi lalu ia tertawa sendiri. Tapi kalau begitu, siapa yang jaga bunga-bunga ini? Hari-hari Embok berjalan tenang hingga suatu pagi yang agak berbeda. Saat sedang menyapu halaman, ia melihat truk kecil berhenti di depan rumah kosong sebelah. Dari dalamnya turun seorang lelaki tua dengan rambut separuh uban, mengenakan kemeja flanel dan celana panjang kain yang agak lusuh. Lelaki itu tampak menatap sekeliling, menghela napas panjang. Embok menghentikan sapunya, menatap dengan penasaran. Sopo kuwi?" bisiknya pelan. Lelaki itu tak menyadari tatapan Embok. Ia hanya berdiri sejenak di depan rumah tua itu, lalu membuka gerbang yang sudah berkarat dan mulai menurunkan barang-barang dari truk. Embok mendekat, tentu saja. Rasa penasarannya lebih besar daripada rasa malunya. "Permisi, panjenengan baru pindah ya?" sapa Embok ramah. Lelaki itu menoleh dan tersenyum tipis. Wajahnya keras, tapi mata itu menyimpan lelah dan kesepian yang dalam. "Iya Bu, saya Yatno, baru balik ke kampung setelah lama di kota." "Oh, Pak Yatno, dulu rumah ini milik keluarga Pak Lurah, ya?" "Betul, saya keponakan Pak Lurah." Embok mengangguk-angguk, lalu tersenyum. "Wah, selamat datang kembali di desa Karangjati, Pak.
saya Sumini. Rumah saya sebelah sini. Ia menunjuk rumahnya. Pak Yatno membalas senyum Embok, walau sedikit canggung. Terima kasih Bu Sumini. Dan begitulah, hari itu menjadi awal dari lembaran baru dalam hidup Embok. Rumah sebelah, yang selama ini kosong dan penuh sarang laba-laba, kini mulai hidup kembali. Embok tak tahu apa yang akan datang, tapi entah kenapa, saat melihat mata Pak Yatno, hatinya seperti merasakan sesuatu yang lama, seperti daun tua yang akhirnya merasakan angin semilir di sore hari. Bukan cinta, mungkin, tapi harapan. Dan di usia 60 tahun, harapan adalah harta paling berharga. Matahari pagi menyusup pelan melalui celah-celah anyaman bambu di dinding rumah Embok Sumini. Udara desa masih dingin. Embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan pisang yang tumbuh di halaman belakang rumahnya. Embok menguap kecil, mengusap matanya yang mulai berkabut oleh usia, lalu bangkit dari dipan kayu yang sudah mulai berderit setiap kali ia bergerak. Hidup masih terus berjalan ya. Gumamnya, seakan berbicara pada mendiang suaminya yang sudah meninggalkan dunia belasan tahun lalu. Embok Sumini, usia 60 tahun, hidup sendirian di sebuah rumah panggung kecil di pinggir desa Karangjati. Anak semata wayangnya, Rini, sudah bertahun-tahun merantau ke Jakarta dan jarang pulang. Tapi Embok tak pernah menyimpan rasa sakit hati. Katanya, anak-anak zaman sekarang sibuk mengejar mimpi. Kita yang tua harus pandai-pandai legowo. Pagi itu, seperti biasa, Embok memulai harinya dengan menyapu halaman, memberi makan ayam, dan menyiram bunga-bunga di pot tanah liat yang berjajar rapi di teras rumah. Ada anggrek hutan, bunga kertas, dan sebatang mawar yang tumbuh miring tapi tetap gigih berbunga. Tiap orang yang lewat di depan rumahnya pasti disambut senyuman. "Embok, masakannya kemarin enak banget loh," teriak Bu Sari, tetangga yang baru saja pulang dari pasar. Embok tertawa. "Masih ada sisa, mau tak bungkusin? Aku sudah kenyang, nanti sore aja ya Mbok." Begitulah Embok Sumini. Rumahnya boleh kecil, tubuhnya sudah tak sekuat dulu, tapi semangatnya seperti tak pernah aus. Warga desa menyayanginya bukan karena kasihan, tapi karena dia seperti pelita, selalu membuat hangat sekelilingnya. Namun, di balik semua itu, ada kesunyian yang kadang mencubit hatinya pelan-pelan. Setiap malam, sebelum tidur, Embok akan duduk di pojok kamar dan membuka kotak kayu kecil yang berisi surat-surat lama dari Rini, foto almarhum suaminya, dan selembar kain batik yang dulunya adalah baju kesayangan mendiang. Dia akan mengelus kain itu dengan jari-jari keriputnya, seakan ingin menarik kembali waktu. "Kalau dulu aku bisa sekolah tinggi, mungkin aku juga bisa kerja di kota seperti Rini," bisiknya suatu malam. Tapi lalu ia tertawa sendiri. Tapi kalau begitu, siapa yang jaga bunga-bunga ini? Hari-hari Embok berjalan tenang hingga suatu pagi yang agak berbeda. Saat sedang menyapu halaman, ia melihat truk kecil berhenti di depan rumah kosong sebelah. Dari dalamnya turun seorang lelaki tua dengan rambut separuh uban, mengenakan kemeja flanel dan celana panjang kain yang agak lusuh. Lelaki itu tampak menatap sekeliling, menghela napas panjang. Embok menghentikan sapunya, menatap dengan penasaran. Sopo kui?" bisiknya pelan. Lelaki itu tak menyadari tatapan Embok. Ia hanya berdiri sejenak di depan rumah tua itu, lalu membuka gerbang yang sudah berkarat dan mulai menurunkan barang-barang dari truk. Embok mendekat, tentu saja. Rasa penasarannya lebih besar daripada rasa malunya. "Permisi, panjenengan baru pindah ya?" sapa Embok ramah. Lelaki itu menoleh dan tersenyum tipis. Wajahnya keras, tapi mata itu menyimpan lelah dan kesepian yang dalam. "Iya Bu, saya Yatno, baru balik ke kampung setelah lama di kota." "Oh, Pak Yatno, dulu rumah ini milik keluarga Pak Lurah, ya?" "Betul, saya keponakan Pak Lurah." Embok mengangguk-angguk, lalu tersenyum. "Wah, selamat datang kembali di desa Karangjati, Pak. Saya Sumini. Rumah saya sebelah sini." Ia menunjuk rumahnya.
Pak Yatno membalas senyum Embok, walau sedikit canggung. Terima kasih Bu Sumini. Dan begitulah, hari itu menjadi awal dari lembaran baru dalam hidup Embok. Rumah sebelah, yang selama ini kosong dan penuh sarang laba-laba, kini mulai hidup kembali. Embok tak tahu apa yang akan datang, tapi entah kenapa, saat melihat mata Pak Yatno, hatinya seperti merasakan sesuatu yang lama, seperti daun tua yang akhirnya merasakan angin semilir di sore hari. Bukan cinta, mungkin, tapi harapan. Dan di usia 60 tahun, harapan adalah harta paling berharga. Suara ayam jantan berkokok dari kejauhan memecah hening pagi desa Karangjati. Kabut masih menari-nari di atas sawah, sementara Embok Sumini sudah duduk di bangku kayu di teras rumahnya, dengan segelas kopi hitam panas di tangan. Ia menyapu pandangannya ke rumah sebelah, rumah baru milik Pak Yatno yang belum genap seminggu ditinggali. Embok tersenyum kecil saat melihat Pak Yatno keluar dengan sarung melilit pinggang dan rambut setengah acak. Ia juga memegang cangkir kopi, seperti sudah lama tahu cara menikmati pagi yang tenang di desa. Pak Yatno, sapa Embok. Pak Yatno menoleh dan mengangguk. Selamat pagi Bu Sumini. Sudah mulai betah di kampung? Pak Yatno tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang tak lagi lengkap. Betah Bu, udara bersih, suara jangkrik dan kopi buatan sendiri. Beda rasanya sama di kota. Embok tertawa. Lah iya toh, di sini kopi diseduh pakai hati, bukan mesin. Mereka sama-sama tertawa pelan. Lalu, tanpa banyak basa-basi, Embok berdiri dan melangkah ke arah pagar pembatas rumah, lalu membuka pintunya. Ngopi bareng sini aja Pak, sepi. Kalau sendiri, awalnya Pak Yatno tampak ragu, tapi setelah beberapa detik, ia melangkah pelan menghampiri. Mereka duduk berdampingan di bangku panjang di teras Embok, 2 cangkir kopi mengepul, dan suasana pagi jadi lebih hangat dari biasanya. Sudah lama tinggal di kota, Pak? Tanya Embok, mencoba membuka obrolan. Wah, ada lebih dari 30 tahun, Bu. Dulu ikut saudara, kerja serabutan. Pernah jadi kuli bangunan, pernah juga jadi penjaga gudang. Terakhir, saya tinggal di rumah kontrakan kecil di Bekasi. Sendirian, Pak Yatno mengangguk. Istri saya meninggal waktu anak kami masih kecil. Anaknya pun sudah nggak tahu kemana. Terakhir kabar katanya ikut temannya merantau ke Kalimantan. Setelah itu hilang jejak. Embok menunduk, tangannya mengusap pelan pinggiran cangkir. Maaf ya Pak, saya nanya terlalu dalam. Enggak Bu, saya malah senang bisa cerita. Biasanya cuman ngobrol sama tembok. Embok tersenyum kecil. Saya juga sama Pak. Tiap malam ngobrol sama foto suami saya. Katanya sih saya sudah mulai gila. Katanya sambil tertawa renyah. Pak Yatno ikut tertawa. Kalau gila itu bentuknya begini, saya juga mau. Obrolan mereka berlanjut, mengalir seperti sungai kecil yang tenang, tak terasa. Matahari sudah mulai meninggi. Suara anak-anak kecil berlarian di gang belakang, dan ibu-ibu mulai keluar rumah dengan keranjang belanja menuju pasar. Kampung ini tidak banyak berubah ya, gumam Pak Yatno, menatap jalanan tanah, merah yang membelah pemukiman. Tidak, Pak. Tapi yang berubah itu hati orang-orangnya. Ada yang dulunya baik, sekarang sombong. Ada juga yang dulunya tak dianggap, sekarang malah jadi penolong. Pak Yatno menatap Embok dengan tatapan dalam. Panjenengan termasuk yang tetap baik, Bu Sumini, dari dulu sampai sekarang. Embok tersipu. Ah, Bapak bisa saja. Hari itu menjadi titik awal kedekatan mereka. Tak ada cinta yang buru-buru, hanya percakapan ringan, canda sederhana, dan kebersamaan yang perlahan menumbuhkan sesuatu yang berbeda. Bukan asmara yang membara seperti anak muda, tapi hangat seperti bara api kecil yang cukup menghangatkan malam yang dingin. Setiap pagi, mereka mulai rutin ngopi bareng. Embok akan memasak gorengan, sementara Pak Yatno sesekali membawa pisang rebus atau ketela dari kebun kecilnya. Warga desa mulai memperhatikan. Ada yang tersenyum geli, ada juga yang berbisik-bisik. Elha itu, Embok Sumini sama Pak Yatno, kok akrab banget sekarang. Jangan-jangan, tapi Embok tak peduli. Dia sudah terlalu tua untuk memikirkan gunjingan.
Yang dia tahu, setiap pagi terasa lebih hidup saat ada suara tawa Pak Yatno. Setiap sore lebih hangat ketika mereka duduk berdua menatap matahari terbenam. Malam hari, sebelum tidur, Embok kembali membuka kotak kayu kecilnya. Tapi kali ini, ia menambahkan sesuatu ke dalamnya. Selembar kertas berisi tulisan tangan. Hari ini aku tertawa lagi. Sudah lama tidak seperti ini. Terima kasih, Yatno. Ia melipatnya pelan dan menyelipkan di antara surat-surat Rini. Ia tahu hari-hari di desa ini masih panjang. Tapi sekarang, ia tidak lagi sendiri. Pagi itu, Embok Sumini bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, tetapi ia sudah menyalakan tungku di dapur kecilnya. Hari ini, ia ingin membuat serabi kelapa, resep warisan almarhum ibunya, yang dulu selalu membuat Pak Sumiran, suaminya, tersenyum bahagia. Tangannya yang keriput lincah mencampur tepung beras dengan santan, menakar garam secukupnya, dan mengiris kelapa muda. Aroma harum mulai menguar dari wajan tanah liat yang ia letakkan di atas tungku api. Pelan, tapi pasti, suasana dapurnya dipenuhi rasa rindu yang sulit dijelaskan. Tepat saat ia membalik serabi ketiga, terdengar suara ketukan di pintu depan. Embok mengelap tangannya cepat-cepat dan berjalan ke arah pintu. "Loh, Pak Yatno, sepagi ini?" katanya, agak terkejut. Pak Yatno tersenyum sambil membawa seikat bunga kenikir liar dan 2 batang pisang emas. "Saya lewat belakang tadi lihat asap dari dapur panjenengan. Saya pikir pasti ada yang enak-enak nih," ujarnya santai. Embok terkekeh. "Masuk aja, Pak. Lagi bikin serabi. Bapak pas datangnya." Mereka duduk lagi di bangku panjang di teras seperti biasanya, namun kali ini ditemani sepiring serabi hangat dan kopi buatan Embok. Pak Yatno menggigit 1 potong serabi, lalu menutup matanya sambil mengangguk-angguk. Ini rasa yang saya rindukan. Persis seperti buatan ibu saya dulu." Embok menoleh cepat. "Ibunya Bapak suka bikin serabi juga?" "Iya. Dan beliau juga suka menanam bunga kenikir di pekarangan rumah. Makanya saya bawa ini tadi." Ia meletakkan bunga kenikir itu di atas meja kayu kecil, tepat di samping cangkir kopi Embok. Mata Embok tampak berkaca-kaca. "Saya juga dulu nanam kenikir di belakang rumah, tapi sejak Rini pergi ke kota, saya jarang ke kebun." "Rini itu putri panjenengan ya?" tanya Pak Yatno dengan suara pelan. Embok mengangguk pelan, tatapannya menerawang. "Iya, sudah hampir 5 tahun gak pulang. Katanya kerja di pabrik garmen, tapi gak pernah jelas alamatnya. Kadang nelpon, kadang enggak. Tapi saya selalu nunggu." Pak Yatno mengangguk penuh pengertian. "Saya juga punya anak, dulu. Tapi mungkin saya bukan bapak yang cukup baik. Dia pergi waktu masih remaja. Sampai sekarang gak ada kabar. Jadi saya ngerti perasaan panjenengan." Keduanya terdiam. Angin pagi meniup pelan, membawa aroma serabi dan kenangan yang belum sepenuhnya usang. "Pak Yatno," kata Embok pelan, "panjenengan pernah merasa kesepian gak?" Pak Yatno mengangkat alis, lalu menjawab dengan senyum getir. "Setiap hari, Bu Sumini. Tapi sejak kenal panjenengan, rasanya jadi agak ringan." Embok menatap Pak Yatno. Senyumnya lembut, seperti matahari pagi yang menghangatkan kulit. "Begitu juga saya, Pak. Sejak Bapak pindah ke sini, rumah ini rasanya nggak terlalu sepi." Obrolan mereka terganggu oleh suara anak kecil berteriak dari ujung jalan. Ternyata anak-anak sekolah dasar sudah mulai berjalan menuju sekolah, lengkap dengan tas punggung besar dan sandal jepit yang hampir putus. Embok berdiri dan melambaikan tangan. Dul, sini, bawa serabi buat temanmu." Anak itu menghampiri dengan wajah senang. Embok membungkus beberapa serabi dengan daun pisang, lalu menyerahkannya. "Kasih teman-temanmu, ya. Jangan makan sendiri." "Siap, Embok," jawab si bocah. Sambil berlari pergi, Pak Yatno memperhatikan pemandangan itu dengan mata hangat. "Panjenengan memang punya hati besar, Bu Sumini." Embok tertawa kecil. Hati besar tapi dompet kecil. Mereka kembali tertawa bersama, namun di balik tawa itu, keduanya tahu bahwa pagi itu istimewa.
Bukan hanya karena serabi yang enak atau bunga kenikir yang harum, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa benar-benar dihargai. Malamnya, Embok menulis lagi di kertas kecil yang disimpannya di kotak kayu tua. Hari ini aku buat serabi, dan ternyata masih ada yang suka. Ternyata rasa lama bisa jadi penghubung hati. Yatno bilang serabiku seperti buatan ibunya. Aku bahagia. Ia melipat kertas itu pelan, menyimpannya di balik surat-surat lama. Matanya masih menyala, senyumnya belum hilang. Karena di usia 60 tahun pun, hidup masih bisa memberi kejutan-kejutan kecil yang manis. Pagi itu, suara embikan kambing terdengar nyaring dari belakang rumah Embok Sumini. Ia mengangkat tirai jendela dapurnya, lalu tersenyum kecil. "Oh, si Cemong lepas lagi," gumamnya sambil mengambil selendang dan keluar menuju kebun kecil di belakang rumah. Cemong adalah kambing pemberian almarhum Pak Sumiran, suaminya, yang dulu dibeli dari hasil menjual sepeda ontel tua. Warnanya hitam legam dengan bercak putih di kepala, makanya dinamakan Cemong. Kambing itu sekarang satu-satunya hewan peliharaan Embok yang masih tersisa. Saat Embok menarik tali tambang dan mengikat Cemong ke batang pohon jambu, tiba-tiba terdengar suara batuk berat dari arah pagar belakang. "Embok, sembako sudah saya taruh di depan pintu." "Ya," ujar suara serak yang tak asing. Embok menoleh cepat. "Loh, Pak Yatno, nggak usah repot-repot bawa sembako segala." Pak Yatno menyenderkan karung plastik berisi beras, gula dan minyak goreng ke pagar kayu. "Bukan repot, Bu. Saya cuma nyambung rejeki. Bulan ini ada lebih sedikit, jadi saya pikir..." "Ya, buat panjenengan aja." Embok tak menjawab. Ia hanya memandang laki-laki itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi sebelum air matanya tumpah, ia segera mengalihkan topik. "Pak, panjenengan tahu cara pupuk tanaman tomat?" Pak Yatno tertawa kecil. "Wah, itu mah spesialisasi saya waktu masih muda." Maka pagi itu pun berubah jadi kebun kecil yang ramai oleh suara cangkul, tawa, dan sedikit keluh karena lutut yang mulai rewel dimakan usia. Mereka berdua menggemburkan tanah, menanam bibit tomat, dan menaburkan pupuk organik dari kotoran cemong. "Bu, Sumini," kata Pak Yatno sambil duduk di batu besar. "Panjenengan tahu nggak? Saya dulu petani juga, tapi kalah sama harga pasar. Lama-lama sawah saya dijual, dan saya kerja jadi tukang las. Baru setelah pensiun saya kembali ke desa." Embok menyeka keringat dengan ujung selendangnya. "Saya dulu juga punya mimpi, mau buka warung makan kecil. Tapi Sumiran keburu sakit, terus saya harus rawat dia sampai akhir hayat." Mereka saling berpandangan. Tak ada kalimat yang terucap, tapi dalam diam itu, keduanya merasa dipahami. Rasanya seperti luka lama mereka dijahit perlahan, dengan benang, ketulusan dan jarum persahabatan. Setelah selesai di kebun, mereka duduk di kursi bambu sambil minum air jahe buatan Embok. "Bu Sumini," kata Pak Yatno pelan, "panjenengan pernah mikir buat nikah lagi?" Embok terbatuk kecil, hampir menyemburkan air jahe dari mulutnya. "Astagfirullah, Pak. Ngomong apa toh? Umur saya 60, Pak." Pak Yatno tertawa, lalu berkata, "Saya..." "Tanya aja, Embok. Kadang hidup itu lucu. Di usia segini, malah baru mulai merasa ada kawan yang benar-benar ngerti." Embok menunduk. Ia tak menjawab. Tapi jauh di dalam hatinya, ada bagian kecil yang hangat. Sebuah ruang sunyi yang lama tak disentuh, kini perlahan hidup kembali. Sore menjelang, langit desa berubah keemasan. Suara adzan maghrib menggema dari mushola, kecil tak jauh dari rumah. Embok mengantar Pak Yatno sampai gerbang depan. "Terima kasih, Pak. Hari ini saya bahagia," katanya lirih. Pak Yatno hanya tersenyum. "Besok kita lanjut urus terong ya, Bu." Embok mengangguk pelan. "Besok, Pak." Setelah pintu gerbang tertutup, Embok masuk dan menyalakan lampu temaram di ruang tengah. Ia menatap kebun kecil di belakang rumah dari balik jendela. Melihat bayangan dua orang tua tadi tertawa sambil bercocok tanam. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
rumah itu tak lagi terasa kosong. Pagi itu, matahari baru saja mengintip dari balik pegunungan saat Embok Sumini membuka jendela. Angin sejuk membawa aroma embun dan tanah basah. Suara burung-burung kecil riuh seperti biasa. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Dari arah gerbang depan, terdengar suara langkah kaki cepat diikuti ketukan pintu yang tergesa-gesa. Embok yang sedang menyapu halaman buru-buru membuka. "Embok, ini dari kantor desa. Surat dari Jakarta," seru Darto, anak tetangganya yang masih duduk di bangku SMA. Ia menyerahkan amplop putih besar dengan lambang pos kilat di pojok kanan atas. "Dari siapa tuh?" tanya Embok, keningnya berkerut. "Nggak tahu, Mbok, tapi kayaknya penting. Namanya tertulis di pojok. Rini." Embok tercenung. Nama itu seperti petir yang membelah langit hatinya. "Rini, anakku. Sudah hampir 5 tahun tak ada kabar. Terakhir, Rini pergi merantau ke Jakarta, katanya ingin kerja di pabrik. Tapi sejak itu, tak pernah lagi mengirim surat atau menelepon." Embok sering menangis diam-diam, hanya ditemani foto Rini yang kini mulai pudar di dinding ruang tamu. Dengan tangan gemetar, Embok membuka amplop itu perlahan. Sebaris tulisan tangan yang masih ia kenali segera menyambutnya. "Ibu, maafkan aku. Air." Mata Embok mulai menetes sebelum ia membaca lebih jauh. Ia duduk di bangku bambu di depan rumah, dengan surat terbuka di pangkuannya. "Selama ini aku terlalu malu untuk pulang, Bu. Hidupku di Jakarta tidak seindah yang kubayangkan. Aku kerja serabutan, kadang jualan di pasar, kadang bersih-bersih rumah orang. Aku juga pernah ditipu, Bu. Tapi aku masih bertahan dan aku rindu Ibu setiap hari." Embok menahan isak, menggenggam surat itu erat. "Sekarang aku sedang sakit. Dokter bilang aku harus banyak istirahat, tapi aku masih harus bayar kontrakan. Kalau Ibu tidak keberatan, bolehkah aku pulang ke desa? Aku takut, tapi aku ingin memeluk Ibu lagi." Surat itu berakhir tanpa tanda tangan. Hanya selembar foto kecil Rini yang mengenakan kerudung abu-abu, tampak lebih kurus dari terakhir Embok melihatnya. Tangan Embok mengusap foto itu, seolah bisa menyentuh wajah anaknya yang jauh. "Ya Allah, lindungi anakku," bisiknya. Hari itu, Embok tak bisa fokus pada apapun. Saat Pak Yatno datang sore harinya membawa bibit bayam, ia hanya menyambut dengan senyum tipis. "Ada apa, Embok?" tanya Pak Yatno peka. Embok mengangguk pelan. "Rini, anak saya, kirim surat. Katanya mau pulang." Pak Yatno menunduk, menghormati keheningan yang menggantung. "Alhamdulillah, akhirnya pulang juga ya." Embok menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Tapi katanya dia sakit, Pak." "Saya cemas." Pak Yatno memegang bahu Embok dengan hati-hati. "Kalau panjenengan butuh bantuan buat jemput atau cari kendaraan, bilang aja ya, Mbok. Saya siap bantu." Embok tersenyum, matanya masih berkaca-kaca. "Matur nuwun, Pak Yatno, jenengan selalu ada." Malam itu, rumah Embok terasa berbeda. Ada harapan baru, tapi juga kegelisahan. Ia duduk di depan meja kecil, menyalakan lampu minyak, dan mulai menulis balasan surat untuk Rini dengan tangan tuanya yang bergetar. "Nak, pulanglah. Ibu tidak pernah marah. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Di samping surat itu, ia sisipkan selembar uang sisa tabungan dan foto mereka berdua saat Rini masih duduk di bangku SD. Wajah kecilnya tersenyum sambil memegang piala juara kelas. Hujan gerimis membasahi tanah desa. Udara sejuk mengiringi sore itu saat sebuah angkot tua berhenti di depan warung Bu Warti, hanya beberapa meter dari rumah Embok Sumini. Pintu angkot terbuka perlahan, dan turunlah seorang wanita muda yang mengenakan jaket lusuh dan membawa tas kain kumal di tangannya. Dia menatap sekeliling dengan tatapan penuh ragu. Hujan tipis membasahi wajahnya, namun ia tak bergeming. Wajah itu pucat, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dibanding 5 tahun lalu. Itulah Rini, anak semata wayang Embok Sumini.
Embok yang sedari tadi menunggu di teras rumahnya langsung berdiri. Ia seperti tak percaya, matanya berkaca-kaca. "Rini," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Rini menoleh. Wajahnya yang tirus tiba-tiba berubah menjadi campuran antara senyum dan tangis. Ia segera berlari kecil ke arah ibunya, lalu memeluknya erat-erat. "Ibu, maaf. Aku pulang, Bu," bisiknya. Pelukan itu berlangsung lama. Embok mengusap kepala, putrinya dengan gemetar. Hati tua itu seolah pecah karena bahagia, dan perih bercampur jadi satu. Setelah Rini mandi dan berganti pakaian, mereka duduk di ruang tamu kecil yang hangat oleh cahaya lampu minyak. Embok membuatkan teh jahe dan pisang rebus kesukaan Rini. Namun, di balik senyum dan percakapan mereka, Embok bisa merasakan ada yang disembunyikan anaknya. "Rin, kamu sakit ya?" tanya Embok perlahan, mencoba tidak terlalu menusuk. Rini terdiam. Jemarinya menggenggam cangkir teh yang mulai mendingin. "Iya, Bu. Aku..." Suaranya bergetar. "Aku kena tumor rahim. Sudah stadium 2. Dokter bilang harus segera dioperasi." Embok menahan napas. Dunia seolah berhenti berputar. Namun ia segera menggenggam tangan Rini erat. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu, Nak?" Rini menggeleng, air matanya jatuh. "Aku malu, Bu. Aku nggak punya uang. Aku kerja serabutan, ditipu orang, tidur di kosan kecil yang bocor. Setiap hari aku cuma kuat makan sekali, Bu. Tapi aku takut. Takut Ibu kecewa." Embok menarik putrinya ke pelukannya lagi. "Dengar, Rini. Ibu nggak butuh kamu bawa uang. Ibu cuma ingin kamu hidup, kamu bahagia. Kalau sakit kita rawat sama-sama. Kita hadapi bareng." Tangisan pecah malam itu menggema dalam dinding rumah bambu yang telah lama menanti kehangatan keluarga. Keesokan harinya, kabar kedatangan Rini menyebar cepat di desa. Para tetangga datang menjenguk, membawa beras, sayur, bahkan ayam kampung. Pak Yatno pun datang membawa madu dan jamu racikannya. "Rini, kamu anak hebat," kata Pak Yatno sambil menatap Rini dengan tulus. "Sekarang waktunya istirahat. Biar ibumu yang gantian merawat kamu." Rini tersenyum samar. "Terima kasih, Pak." Namun, di malam harinya, setelah semua tamu pulang dan desa mulai sunyi, Rini membuka tas kain kumalnya. Di dalamnya ada sebuah surat, lusuh dan usang. Ia menatapnya lama, lalu menyerahkannya diam-diam pada ibunya yang sedang menyulam di dekat tungku. "Bu, aku harus jujur. Ini surat dari seseorang yang pernah menyelamatkanku di Jakarta. Orang itu baik, sangat baik. Tapi aku belum pernah cerita soal dia." Embok membaca surat itu pelan-pelan. Di dalamnya tertulis, "Sumini, aku tak tahu bagaimana harus memulai. Tapi aku ingin menebus semua kesalahan yang pernah kulakukan padamu bertahun-tahun lalu. Aku tahu siapa Rini, dan aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu. Tapi izinkan aku menjaga dia sekarang, meski dari jauh." Embok menutup surat itu. Jantungnya berdetak keras. Nama di bagian akhir surat itu membuatnya tak bisa tidur semalaman, Pak Yatno. Malam itu, angin desa bertiup pelan, seolah membawa bisikan kenangan dari masa lalu yang telah lama terkubur. Embok Sumini duduk sendirian di balai bambu depan rumah, memandangi langit penuh bintang. Di tangannya masih tergenggam surat yang ditulis oleh Pak Yatno. Surat yang membuka kembali luka lama yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rini sudah tertidur, kelelahan setelah seharian bercengkerama dengan warga yang datang menjenguk. Embok tak kuasa memejamkan mata. Kata-kata dalam surat itu terus terngiang di telinganya. "Aku tahu siapa Rini." Hatinya gamang. Haruskah ia bertanya langsung? Atau diam saja pura-pura tak tahu? Namun, pagi keesokannya, pertanyaan itu tak perlu. Ia pendam lama-lama. Pak Yatno datang. Seperti biasa membawa sebungkus bubur kacang hijau dan ketan putih. "Kulo nuwun, Mbok," sapanya lembut. Embok tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Pak Yatno lama, mata tuanya penuh selidik. "Yatno, kita bisa bicara." Berdua, Pak Yatno mengangguk pelan. Mereka duduk di dalam rumah,
di ruangan sempit namun penuh kehangatan. Embok mengambil surat dari saku kebayanya, lalu meletakkannya di meja kayu. "Kamu yang nulis ini?" Pak Yatno tertunduk. "Iya, Mbok, saya yang nulis." Embok menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Jadi, kamu tahu Rini itu anakmu?" Pak Yatno mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. "Iya, Mbok, aku tahu. Tapi aku juga tahu, aku nggak punya hak apa-apa. Aku sudah terlalu lama pergi, dan terlalu pengecut buat kembali." Air mata Embok mengalir, namun ia tidak marah. Ia hanya terluka. "Kenapa, Yatno? Kenapa kamu ninggalin aku dulu? Waktu itu aku hamil. Aku nunggu kamu tiap hari. Tapi kamu malah hilang, nikah sama orang lain di kota." Pak Yatno memejamkan matanya. Wajahnya kusut menahan sesal. "Aku muda, bodoh, dan pengecut. Aku takut menghadapi kenyataan. Keluargaku nggak setuju aku nikah sama kamu, karena kamu cuma tukang nyuci baju di sungai. Aku menyesal, Mbok." Embok terdiam lama, mengusap air matanya. Suasana begitu hening, hanya suara ayam dari kebun belakang yang terdengar sesekali. "Terus kenapa kamu balik sekarang?" tanyanya pelan, namun tajam. Pak Yatno menatap Embok dengan mata berkaca-kaca. "Karena aku lihat Rini. Waktu itu, di Jakarta, dia kerja jadi buruh cuci piring. Aku nggak sengaja nolong dia waktu dia pingsan di jalan. Pas dia cerita tentang ibunya, tentang desa, tentang namamu, aku langsung tahu, dia anak kita." Embok menutup wajahnya, tangisnya tak terbendung lagi. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku takut kamu benci aku. Tapi sekarang, aku cuma ingin nebus semuanya. Aku nggak minta diterima. Aku cuma ingin ada buat Rini." Embok menatapnya dalam. Hatinya kacau, tapi ada sesuatu dalam nada suara Yatno yang membuatnya percaya bahwa penyesalan itu nyata, bahwa meski waktu tak bisa diputar, masih ada yang bisa diperbaiki. Di luar, Rini mengintip dari balik pintu kamar. Ia mendengar semua percakapan itu. Air matanya jatuh perlahan. Ia tak tahu apakah ia harus marah atau lega, tapi satu hal pasti. Selama ini, ia merasa seperti potongan puzzle yang hilang. Dan kini satu keping penting akhirnya ditemukan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu siapa ayah kandungnya. Dan meski hatinya masih berdebar tak karuan, ia tahu ia harus memilih, menyimpan dendam atau membuka pintu maaf. Pagi itu sunyi. Udara desa masih dingin, embun menempel di dedaunan seperti air mata yang belum sempat menguap. Di dalam rumah kecil Embok Sumini, suasana lebih sunyi lagi. Rini duduk di sudut kamar, memandangi liontin kecil berbentuk bunga melati yang tergantung di lehernya. Liontin itu satu-satunya peninggalan dari ibunya. Pemberian dari seorang lelaki yang katanya dulu sempat dicintai. Kini ia tahu, lelaki itu bernama Yatno, ayah kandungnya. Semalaman ia menangis diam-diam. Ia berusaha mengurai perasaannya yang simpang siur. Haruskah ia marah, kecewa, atau justru lega karena selama ini takdir mempertemukannya kembali dengan bagian dari dirinya yang selama ini hilang? Pintu kamar diketuk pelan. "Rini, boleh Bapak masuk?" Suara itu lirih, ragu, tapi hangat. Rini menarik napas panjang lalu membuka pintu. Di hadapannya berdiri Pak Yatno, pria paruh baya dengan mata sembab dan tangan gemetar. "Aku nggak tahu harus bilang apa," ujar Pak Yatno sambil menunduk. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf." Rini menatapnya dalam. "Lalu kenapa sekarang datang?" "Karena aku nggak mau lari lagi," jawab Yatno lirih. "Selama ini aku hidup dalam penyesalan. Tapi waktu lihat kamu, darah dagingku sendiri, aku cuma ingin bisa menebus semuanya. Walau sedikit." Rini terdiam lama, menatap wajah ayahnya yang baru ia kenal. Wajah itu tak sempurna. Ada garis-garis penyesalan, luka waktu,
dan rindu yang terlambat. Aku nggak tahu, harus manggil Bapak atau cuman Pak Yatno, gumam Rini. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak ingin hidup dalam kebencian. Ibuku selalu ngajarin aku tentang memaafkan, dan aku mau coba itu. Pak Yatno meneteskan air mata. Ia menunduk, menangis seperti anak kecil. Rini menghampirinya dan memeluknya. Untuk pertama kalinya, dalam hidup ia merasakan pelukan seorang ayah. Embok Sumini berdiri di ambang pintu, menyaksikan momen itu dari kejauhan. Matanya basah, namun bibirnya tersenyum. Ia tahu, luka masa lalu mungkin tak bisa dihapus, tapi cinta dan keberanian telah menyulam lembar baru dalam hidup mereka. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai kisah hidup Embok Sumini dan Rini menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak yang terinspirasi, banyak yang terharu. Bahkan, seorang dokter muda dari kota bernama Dr. Raka datang ke desa. Ia pernah sekali merawat Embok saat terkena demam beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu tak bisa melupakan kebaikan dan kehangatan sang nenek tua. Embok, saya dengar sekarang banyak orang datang bantu panen ladang kecil Embok. Hebat ya, canda Dr. Raka saat datang berkunjung. Embok tertawa. Ya, lumayan. Makin tua makin banyak yang mau bantu. Mungkin karena makin kasihan lihat saya keriput. Raka tertawa juga, lalu menatap Rini yang sedang menyeduh teh di dapur. Itu anaknya Embok? Tanyanya pelan. Iya. Anak yang dulu cuma saya rawat sendiri, sekarang sudah ada ayahnya lagi. Jawab Embok lirih, tapi bahagia. Raka menatap Rini sekali lagi. Di wajah perempuan muda itu, ia melihat kekuatan, kehangatan, dan kesederhanaan yang membuat hati tenang. Dan entah mengapa, sejak saat itu, ia ingin mengenalnya lebih dalam. Hari mulai beranjak sore. Di halaman rumah, Pak Yatno menyiapkan ayunan, bambu untuk Rini. Embok Sumini menyapu halaman, bersenandung lagu lama, lagu masa mudanya dulu bersama Yatno. Angin semilir meniup rambut putihnya. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan angin itu membawa pesan ke langit, bahwa maaf telah diberi, bahwa cinta memang tak mengenal usia, dan bahwa kehidupan, meski penuh luka, akan selalu menyisakan ruang untuk harapan baru. Mentari pagi menerobos celah daun, menyinari rumah kecil Embok Sumini dengan hangat yang menenangkan. Udara segar membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang tumbuh di pinggir ladang. Di dapur, Rini sedang menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya cekatan mengiris sayur dan mengaduk bubur hangat, sementara pikirannya melayang ke arah keputusan yang selama ini ia tahan-tahan. Hari ini, Dr. Raka akan datang lagi berkunjung. Bukan hanya sekadar menengok kesehatan Embok, tapi juga menawarkan sesuatu yang selama ini diidam-idamkan Rini. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di kota. Ketika Raka tiba, ia disambut dengan senyum hangat Embok dan Rini yang tampak sedikit gugup. "Selamat pagi, Embok Rini," sapa Raka sambil membawa tas berisi buku dan dokumen. "Selamat pagi, Dok," jawab Rini sopan, mencoba menenangkan hatinya. Raka duduk, menatap Rini dengan tatapan penuh arti. "Aku tahu hidup di desa ini penuh tantangan. Tapi aku juga melihat betapa besar potensi dalam dirimu, Rini. Aku ingin membantumu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah di kota," ucap Raka dengan suara penuh harap. Rini terdiam, hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia ingin mengubah nasib dan membahagiakan ibunya serta Embok. Namun di sisi lain, meninggalkan desa, meninggalkan Embok dan ibunya yang semakin lemah, bukan keputusan mudah. Embok Sumini yang mendengar pembicaraan itu, duduk mendekat, menggenggam tangan Rini dengan lembut. "Nak, hidup ini memang penuh pilihan. Tapi jangan takut untuk melangkah. Aku percaya kamu mampu menjalani semuanya," ucap Embok dengan mata yang bersinar penuh keyakinan. Rini menatap Embok dan Raka bergantian, merasa hangatnya dukungan itu membakar semangatnya kembali. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan mentari. Pagi menerobos celah daun, menyinari rumah kecil Embok Sumini dengan hangat yang menenangkan. Udara segar membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang tumbuh di pinggir ladang. Di dapur,
Rini sedang menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya cekatan mengiris sayur dan mengaduk bubur hangat, sementara pikirannya melayang ke arah keputusan yang selama ini ia tahan-tahan. Hari ini Dr. Raka akan datang lagi berkunjung. Bukan hanya sekadar menengok kesehatan Embok, tapi juga menawarkan sesuatu yang selama ini diidam-idamkan Rini. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di kota. Ketika Raka tiba, ia disambut dengan senyum hangat Embok dan Rini yang tampak sedikit gugup. "Selamat pagi, Embok Rini," sapa Raka sambil membawa tas berisi buku dan dokumen. "Selamat pagi, Dok," jawab Rini sopan, mencoba menenangkan hatinya. Raka duduk, menatap Rini dengan tatapan penuh arti. "Aku tahu hidup di desa ini penuh tantangan. Tapi aku juga melihat betapa besar potensi dalam dirimu, Rini. Aku ingin membantumu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah di kota," ucap Raka dengan suara penuh harap. Rini terdiam, hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia ingin mengubah nasib dan membahagiakan ibunya serta Embok. Namun di sisi lain, meninggalkan desa, meninggalkan Embok dan ibunya yang semakin lemah, bukan keputusan mudah. Embok Sumini yang mendengar pembicaraan itu duduk mendekat, menggenggam tangan Rini dengan lembut. "Nak, hidup ini memang penuh pilihan. Tapi jangan takut untuk melangkah. Aku percaya kamu mampu menjalani semuanya," ucap Embok dengan mata yang bersinar penuh keyakinan. Rini menatap Embok dan Raka bergantian. Merasa hangatnya dukungan itu membakar semangatnya kembali. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan keberangkatan. Rini mengemas barang-barangnya dengan hati yang berat tapi penuh harapan. Ibunya yang sakit juga menunjukkan tanda-tanda membaik, meski perlahan. Pak Yatno, yang kini semakin dekat dengan keluarga kecil itu, membantu memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Sebelum berangkat, Rini dan Embok duduk bersama di teras rumah. Embok memberikan sebuah kotak kayu kecil. "Buka ini saat kamu di kota nanti, Nak," pesan Embok. Dengan hati-hati, Rini menerima kotak itu dan memeluk Embok erat-erat. "Terima kasih, Embok. Aku janji akan kembali dengan cerita indah," kata Rini penuh tekad. Di kota, Rini mulai menjalani kehidupan baru yang penuh tantangan. Ia bertemu dengan banyak orang, belajar hal baru, dan perlahan membangun mimpi yang selama ini terpendam. Sementara itu, di desa, Embok dan Pak Yatno terus menjaga ladang dan rumah kecil mereka, menunggu kabar dari Rini dengan doa yang tak pernah putus. Keberangkatan. Rini mengemas barang-barangnya dengan hati yang berat, tapi penuh harapan. Ibunya yang sakit juga menunjukkan tanda-tanda membaik, meski perlahan. Pak Yatno, yang kini semakin dekat dengan keluarga kecil itu, membantu memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Sebelum berangkat, Rini dan Embok duduk bersama di teras rumah. Embok memberikan sebuah kotak kayu kecil. "Buka ini saat kamu di kota nanti, Nak," pesan Embok. Dengan hati-hati, Rini menerima kotak itu dan memeluk Embok erat-erat. "Terima kasih, Embok. Aku janji akan kembali dengan cerita indah," kata Rini penuh tekad. Di kota, Rini mulai menjalani kehidupan baru yang penuh tantangan. Ia bertemu dengan banyak orang, belajar hal baru, dan perlahan membangun mimpi yang selama ini terpendam. Sementara itu, di desa, Embok dan Pak Yatno terus menjaga ladang dan rumah kecil mereka, menunggu kabar dari Rini dengan doa yang tak pernah putus. Hari itu langit kota terasa cerah, seolah ikut merayakan langkah Rini yang telah melewati perjuangan panjang. Setelah melewati segala ujian dan rintangan di kota, akhirnya mimpinya mulai terwujud. Beasiswa, nilai bagus, dan pengalaman baru membentuk Rini menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Namun yang terpenting bagi Rini adalah membawa harapan baru untuk orang-orang yang dicintainya di desa, Embok Sumini dan ibunya. Setelah berbulan-bulan, Rini pulang ke desa dengan hati penuh rasa syukur. Ketika bus yang ditumpanginya memasuki jalan kecil menuju rumah, hatinya berdebar. Semua terlihat sama, tapi Rini tahu, dirinya telah berubah. Ia berlari kecil menuju rumah, disambut pelukan hangat Embok Sumini yang tampak lebih tua, tapi tetap penuh semangat. "Sumini, aku pulang,"
Suara Rini pecah oleh haru. Embok merespons dengan senyum yang tak tergantikan. Air mata mengalir di pipinya. Di dalam rumah, suasana penuh kehangatan. Ibunya yang dulu sakit kini terlihat lebih sehat berkat perawatan dan doa yang tak pernah putus. Pak Yatno juga hadir, menatap Rini dengan bangga. "Kamu sudah berjuang keras, Nak. Desa ini butuh orang sepertimu," kata Pak Yatno, menyentuh bahu Rini. Rini tersenyum, hatinya penuh rasa terima kasih. Saat malam tiba, Rini membuka kotak kayu pemberian Embok yang selama ini disimpannya dengan hati-hati. Di dalamnya ada surat lama dan foto-foto masa lalu Embok dengan keluarganya, kenangan yang selama ini tak pernah dibuka. Surat itu berisi pesan penuh cinta dan semangat agar Rini selalu ingat akar dan makna hidup sesungguhnya. Di bawah langit penuh bintang, Rini dan Embok duduk bersama, berbagi cerita dan harapan. Mereka tahu, apapun yang terjadi, keluarga dan persahabatan adalah harta yang paling berharga. Kisah Embok Sumini mengajarkan kita bahwa hidup penuh liku, tapi dengan semangat dan cinta, setiap tantangan bisa dihadapi. Usia hanyalah angka, dan kebahagiaan sejati ada pada hati yang tak pernah menyerah. Akhir dari kisah Embok Sumini, sebuah kisah sederhana tentang keberanian, harapan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk terus melangkah dan mencintai hidup, apapun keadaannya.